Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sugeng Nugroho, yang kali ini saya ingin menyampaikan materi perkuliahan, yaitu kritik pedalangan. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para mahasiswa, tentu saja dalam hal ini khususnya untuk prodi seni pedalangan, namun demikian juga dapat dipakai untuk mahasiswa prodi lain, misalnya prodi teater, tentang apa dan bagaimana cara menyusun kritik. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa kritik oleh sebagian besar orang atau orang awam itu pasti dinilai negatif. Jadi orang mengkritik itu dianggap sebagai mencerca atau menghina atau mengolok-olok atau mencari-cari kesalahan. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat dari sisi budaya, terutama budaya kita. Orang kita, orang Indonesia khususnya orang Jawa pada masa lalu, itu kalau misalnya ada anak yang terlalu banyak bicara, itu bisa ada yang mengatakan anak itu terlalu cerewet, terlalu ceriwis. Kemudian kalau ada anak yang sering bertanya pada orang tuanya atau orang yang lebih tua, dianggap bocah kok cerigis. Nah itu konotasinya itu tidak baik. Jadi anak yang ceriwis, anak yang cerigis, anak yang apalagi cerawak, itu konotasinya tidak baik, kurang sopan. Apalagi kalau banyak tingkah, sering dianggap petakilan. Nah, ini semakin bernilai negatif. Padahal sesungguhnya kritik itu bukan bermaksud untuk mengolok-olok, mengejek, mencerca, menghina, atau membelejeti kekurangan-kekurangan orang lain. Kritik itu sebenarnya adalah sebuah penilaian. Karena ini berasal dari kata krenein, yang berarti memilahkan, memisahkan, kemudian setelah memilahkan dan memisahkan, kemudian tingkat berikutnya adalah menilai. Memilahkan antara yang baik dan tidak baik. Atau memerinci antara yang bagus dan kurang bagus. Yang sesuai dengan etika dengan yang tidak sesuai dengan etika. Yang sesuai dengan paugeran dan yang tidak sesuai dengan paugeran. Setelah bisa memerinci, memilah, maka kemudian menilai. Nah, di dalam menilai ini tentu saja seorang kritikus harus bersifat objektif. Tidak boleh semena-mena, oh karena saya tidak cocok dengan si A, kemudian saya mengatakan bahwa karya dari si A itu jelek, karya dari si A itu tidak bagus. Bukan begitu caranya. Jadi di dalam menilai karya seni itu kita harus bersifat objektif. Kita harus bisa mengemukakan kelebihan-kelebihan dari karya yang kita nilai, sekaligus kita menyatakan kekurangan-kekurangan atau kelemahan dari karya yang kita nilai tersebut. Di dalam menilai karya seni, ada 4 hal yang perlu kita pahami. Ada 4 cara. Yang pertama, menilai dengan angka. Kalau menilai dengan angka, itu maka dia yang menilai dengan angka itu kita sebut sebagai juri. Juri itu menilai kekurangan dan kelebihan karya seni tidak melalui kata-kata, hanya dia memberikan angka-angka. Apakah 10 sampai 100 ataukah menilai 1 sampai 4. Tapi tanpa memberitahu kepada yang dinilai. Ya tahu-tahu sih ya, orang yang mendapatkan nilai, oh kok saya dapat nilai 3, saya kemudian ke temannya dapat nilai 3,5, ada yang mendapat 4, tapi ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 1.
Tapi yang dinilai tidak tahu kenapa kok hanya dapat angka-angka seperti itu. Ini adalah tugas juri. Jadi juri itu hanya memberikan nilai berupa angka-angka. Kemudian yang kedua, ada yang namanya evaluator. Nah, evaluator itu selain memberikan penilaian kelebihan dan kekurangannya, juga dia punya hak untuk mengevaluasi. Bahkan itu adalah kewajiban. Seorang evaluator selain memberikan penilaian baik buruk, juga harus memberikan saran-saran perbaikan. Harusnya karya itu seperti ini. Ini karya yang bagian yang ini kurang. Ini kurang kroso misalnya. Atau ini ritmenya terlalu lambat. Oh ini ritmenya terlalu cepat. Oh ini volumenya terlalu keras. Yang ini volumenya terlalu lambat, terlalu lemah. Nah, evaluator harus bisa, selain mengomentari seperti itu, juga harus bisa menyarankan, nah, ini harus diperbaiki, ini harus ditambah, ini harus dikurangi. Itu adalah evaluator. Beda lagi dengan komentator. Nah, kalau komentator itu dia hanya memberikan penilaian dengan cara lisan. Jadi misalnya ada seperti misalnya pertandingan sepak bola atau apa, atau misalnya festival dangdut, apa festival musik pop, kemudian ada yang mengomentari, itu adalah komentator. Tiga hal ini, juri, kemudian evaluator, dan komentator, sangat berbeda dengan yang disebut dengan kritikus. Kalau kritikus itu adalah memberikan penilaian, tetapi melalui tulisan. Nah, penilaian di dalam apa yang disampaikan itu tentu saja harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku bagi seni pertunjukan yang dinilai. Karena bagaimanapun kesenian itu tidak ada baik buruk. Kesenian itu tidak ada salah benar. Yang ada hanya enak atau tidak kepenak. Enak orang kepenak. Bisa dirasakan atau tidak. Bisa dinikmati atau tidak. Selain itu, kalau untuk seni tradisi, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa seni tradisi itu memiliki aturan yang sudah dilakukan oleh tentu saja empu-empu pada masanya. Karena khususnya untuk seni pertunjukan, sebagaimana kita ketahui, ada berbagai macam jenis seni pertunjukan. Ada kesenian rakyat, kemudian ada kesenian tradisi keraton, kemudian ada seni populer, ada seni modern, ada seni kontemporer, dan sebagainya. Nah, masing-masing jenis itu tadi tentu saja punya kriteria yang berbeda-beda. Kalau kesenian rakyat, sifat egaliternya harus tampak, kebersamaannya harus tampak. Dalam kesenian rakyat tidak ada perbedaan antara seniman selaku yang berkarya seni atau yang mempertunjukkan karyanya dengan di sisi lain penonton. Artinya tidak ada jarak antara pertunjukan itu dengan penontonnya, nggak ada jarak. Penonton bisa saja masuk ke panggung menjadi salah satu pemerannya juga bisa. Ada komunikasi antara pemain di atas panggung dengan penonton. Itu lumrah terjadi dalam seni pertunjukan rakyat. Bahkan kalau tidak demikian, ya tidak gayeng. Karena seni pertunjukan kerakyatan itu yang dicapai adalah nuansa kegayengannya. Gayeng, rame, kemudian meriah, kemudian ada interaksi antara seni pertunjukan itu sendiri dengan penontonnya. Berbeda dengan seni tradisi keraton. Kalau seni tradisi keraton itu ada jarak antara seniman atau antara karya seni dan penontonnya. Sehingga kalau seniman ketika mempertunjukkan karya-karya seni tradisi keraton, ya tidak boleh berkomunikasi dengan penontonnya. Contohnya dalang misalnya. Dalang itu kalau menurut paugeran atau menurut etika pedalangan keraton, ya nggak boleh noleh
apalagi terus ngomong-ngomong dengan penontonnya, apalagi kok penonton ngomong-ngomong dengan pecindennya aja nggak boleh, dengan pengrawitnya aja nggak boleh. Apa yang disampaikan kepada pengrawitnya itu pasti selalu melalui isyarat-isyarat tertentu, ya isyarat-isyarat yang bersifat artistik, apakah melalui wangsalan, sasmito, misalnya dalang ingin ingin meminta gending ladrang muncer, ya tidak mungkin, muncer muncer, ayo naik ke ladrang muncer, orang mungkin tidak seperti itu, ya pasti akan menggunakan sasmito yang bersifat halus, yang bersifat samar-samar. Misalnya kalau ladrang muncer, tinon saking mandro kadi angge darah koncane, misalnya seperti itu. Jadi tidak melalui bahasa wantah, apalagi komunikasi langsung dengan pengrawit. Dengan pengrawit yang sama-sama senimannya saja, sama-sama pelaku seninya di atas panggung aja nggak boleh, apalagi komunikasi dengan penonton. Ini kalau seni pertunjukan tradisi keraton seperti itu. Dalang itu kalau nolah itu dianggap cacat, karena dianggap rongeh, terlalu rongeh, itu cacat. Bedanya dengan kalau seni pedalangan yang gaya kerakyatan. Gaya kerakyatan itu bisa biasa saja, antara dalang bisa komunikasi dengan pengrawitnya. Seperti pertunjukan wayang gaya pesisir itu biasa terjadi seperti itu. Dalang komunikasi dengan pengrawit, bahkan komunikasi dengan penonton. Kemudian menyuruh penonton naik ke panggung, ikut menyemarakkan pertunjukan di situ, nggak apa-apa. Untuk seni rakyat itu sah. Jadi dalam hal ini kembali lagi kepada kritikus. Kritikus harus memahami karya seni yang dinilai. Ini yang dinilai itu jenis seni apa? Apakah seni rakyat, apakah seni tradisi keraton, apakah ini seni modern, ataukah ini seni pop. Nah, kalau salah satu contoh terkait dengan seni populer. Jadi kalau seni populer itu memang harus bagaimana dalang itu bisa mengemas sebuah pertunjukan itu agar menarik penonton. Dengan cara apa? Ya banyak hal. Apakah panggungnya diperlebar, dibuat megah sedemikian rupa, kemudian gawangan kelirnya itu dibuat panjang, katakan apa sampai 15 meter atau berapa, kemudian pengrawitnya itu banyak sekali, presidennya lebih dari 10. Ini kalau seni populer memang itu perlu, karena ini memang untuk bisa menarik perhatian audiens. Jadi unsur-unsur dari seni populer harus tercermin dalam pertunjukan tersebut. Misalnya aja itu tadi tampilan dari peralatannya yang serba canggih, menggunakan peralatan yang glamor, kemudian ada unsur triknya, ada gimmick, bahkan ada sex appeal, menampilkan pesinden atau penyanyi yang seronok. Ya, semua itu dalam rangka untuk menarik perhatian penonton. Jadi memang menjadi kritikus itu tidak mudah, karena seorang kritikus itu harus mempunyai bekal, kemampuan, pengalaman yang melebihi seniman yang dikritik, agar apa yang disampaikan melalui kritiknya terkait dengan kelebihan dan kekurangannya itu betul-betul objektif. Jadi bukan karena didorong oleh rasa suka atau tidak suka, tetapi penilaiannya itu betul-betul berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis kesenian yang dinilai. Apakah itu seni rakyat, apakah itu seni tradisi keraton, apakah seni populer, ataukah seni kontemporer. Ini semua harus dipahami oleh kritikus. Jadi sebagai bekal untuk mengkritisi, yang pertama seorang kritikus itu harus memiliki latar belakang budaya. Artinya
ketika kita mengkritisi misalnya seni pertunjukan rakyat Jawa Timuran, misal Jawa Timur, maka kita ya harus memahami budaya Jawa Timur seperti apa. Jangan sampai kita menilai kesenian rakyat Jawa Timur kemudian kita menggunakan kacamata keraton Solo atau keraton Jogja. Ya nanti tidak akan nyambung, penilaiannya tidak akan objektif. Jadi pemahaman terkait dengan latar belakang budaya ini menjadi modal utama bagi kritikus agar bisa menilai karya seni sesuai dengan porsinya. Yang pertama, modal yang pertama. Dan modal yang kedua, seorang kritikus harus memiliki kepekaan estetik. Kalau dia tidak peka terhadap artistik yang dinilai, mana mungkin bisa menyatakan bahwa oh ternyata suluannya si A itu beliru toh. Ternyata suluannya si B itu ternyata tidak pleng, tapi numpang wilah. Dan ini kalau dia tidak punya kepekaan artistik, mana mungkin dia bisa menilai. Karena misalnya salah satu contoh ini tadi terkait dengan vokal, apakah suluan ataukah sindenan ataukah gowo, itu kan suara itu ada yang pleng, ada yang sasap, ada yang numpang wilah, ada yang selering, bahkan ada yang beliru. Kalau dia tidak punya kepekaan artistik nggak bisa. Dia nggak akan bisa menilai, oh ini ternyata ini suaranya ini sasap, oh ini ternyata suaranya ini beliru, oh ini suaranya ini selering. Beda-beda. Ini kepekaan artistik ya. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang kritikus itu tidak memiliki latar belakang budaya yang sama dengan objek yang dikritik atau subjek yang dikritik, juga belum punya kepekaan, maka modal ketiga, keterlatihan, yaitu harus terlatih menyaksikan karya seni. Kalau ingin menjadi kritikus pedalangan ya terlatih melihat pentas-pentas pedalangan dengan berbagai macam pedalang dari berbagai ragam gaya pedalang. Terlatih menurut. Jadi keterlatihan ini penting. Dan yang terakhir terbiasa menonton. Meskipun dia itu pemahaman terkait dengan teori pedalangannya luar biasa, tapi kalau tidak biasa menonton wayang, ya yang dilihat, yang diketahui hanya berdasarkan teori itu saja. Padahal seni pertunjukan apapun itu selalu berkembang. Tidak mungkin seni pertunjukan itu bersifat statis. Apa yang dianggap baik pada suatu zaman belum tentu dinilai baik pada zaman berikutnya. Pasti kesenian itu bersifat kontekstual. Makanya kebiasaan menonton, menyaksikan pergelaran ini juga menjadi modal utama bagi seorang kritikus. Agar ketika dia menilai sebuah karya seni, itu tidak menggunakan egonya, tidak didasarkan oh biar sekarang ngerti ini kok. Nah, kalau caranya begitu ya penilaiannya menjadi tidak objektif, menjadi sangat subjektif. Nih. Jadi sekali lagi objektivitas di dalam sebuah penilaian ini menjadi kunci utama bagi seorang kritikus. Objektivitas itu juga harus dipahami bahwa seorang kritikus tidak boleh terpengaruh oleh pandangan subjektif orang lain. Ketika kita menilai sesuatu, menilai sebuah pertunjukan, kemudian ada yang komentar, wah wayangannya saya nih, padahal kenyataannya dia nggak boleh terpengaruh oleh penonton yang lain, oleh pengamat yang lain. Kalau sampai terpengaruh berarti penilaiannya ini terintervensi oleh pengamat yang lain, itu nggak boleh. Dia harus punya kepribadian yang kuat, punya prinsip yang kuat di dalam menilai sebuah karya seni. Saya kira pengantar dari saya sekian dulu, nanti bisa kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan
capaian pembelajaran untuk mata kuliah kritik pedalangan ini, yaitu bahwa mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mampu menyusun dan menyajikan kritik pedalangan, baik kritik jurnalistik, kritik populer, dan maupun kritik ilmiah. Untuk dapat memahami lebih lanjut terkait dengan materi kritik pedalangan, Anda bisa membaca beberapa referensi berikut ini. Yang pertama, Manusia dan Kritik, tulisan dari R.C. Kwan yang diterbitkan oleh Yayasan Mekanismus Yogyakarta. Kemudian beberapa tulisan dari Saul Murgianto, antara lain menulis kritik seni, kemudian menulis kritik seni mengenang Edi Umardani. Selain itu juga ada beberapa tulisan dari Bambang Murtioso, antara lain menulis kritik di media, sebuah pengalaman. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tulisan Edi Umardani yang sudah disunting oleh Rostopo dalam judul Gendon Umardani, Pemikiran dan Kritiknya. Kemudian juga tulisannya dari Rahayu Supangga yang berjudul Dunia Pewayangan di Hati Seorang Pengerawit. Kemudian apabila Anda ingin mengembangkan sebuah pemahaman holistik terkait dengan kritik seni, Anda juga bisa membaca tulisan dari H.B. Sutopo yang berjudul Kritik Seni Holistik sebagai model pendekatan penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, buku saya sendiri berjudul Kritik Pertunjukan Wayang dalam Kritik yang sudah terbit pada tahun 2018. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sekilas yang saya sampaikan ini dapat menjadi daya pacu bagi Anda untuk dapat mempelajari lebih lanjut terkait dengan kritik pedalangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.